tadi ada komentar apakah nanti ada pergantian pelatih, Kusnova bakal diganti atau gimana Bang? Dan semestinya mesti gimana nih? Padahal Kusnova nih yang udah ngelolosin timnas U17 untuk ke Piala Dunia. Korea Selatan membuat pemain-pemain kita tuh agak kewalahan. Ya. Karena jaraknya, kalau kita dalam segi penyerangan, jarak kita jauh dari pemain-pemain yang ada di dalam tim. Berbeda dibanding kebalik ketika Korea Utara itu memegang bola, dia sudah ada yang mendekat dia. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Aduh Bang, sakit-sakit mulu nih gua nih, kagak enak banget badan. Apa gara-gara sedih kali nih ngeliat timnas U17 kalah 6-0 nih atas Korea Utara nih. Sebenarnya apa nih yang terjadi kira-kira Bang Raden nih? Iya, kalau dibilang apa yang sebenarnya terjadi, Will, ya memang satu, kita kalah kualitas ya. Ya. Yang dilakukan oleh Korea Utara lebih baik. Yang kedua, pressing tinggi yang dilakukan oleh Korea Utara sangatlah membuat kesusahan dari pemain-pemain belakang kita. Yang akhirnya membuat kita banyak kesalahan sendiri. Yang ketiga, fisik yang menjadi faktor penting juga untuk tim dari Korea Utara yang membuat permainan justru lebih dikuasai oleh Korea Utara. Sebenarnya gol di menit awal yang membuat kita sedikit agak down mental menurut gue pribadi ya. Gol yang gak disangka-sangka dari tendangan penjuru yang tidak ada mengawal, tendangan bebas sambutnya ya. Ya sayang sekali memang itu yang terjadi di lapangan di babak yang pertama ini yang membuat kita ada sedikit miskomunikasi di bagian belakang. Ya, apalagi penting banget gol yang dibuat oleh Korea Utara itu di bawah menit ke 10 gitu ya. Yang sangat-sangat penting tuh Bang Raden. Oke, dari segi penampilan Indonesia nih belum tampil baik dan sulit keluar dari pressing ketat di babak pertama. Apakah gol cepat tadi membuat para pemain pada down nih Bang Raden? Satu lihat gue ngedown ya. Pertama ngedown di ya mungkin di sehabis gol dari 6 menit itu kita agak sedikit down. Dan kita coba untuk bermain lebih terbuka lagi walaupun sulit, dan akhirnya terjadi miskomunikasi di bagian belakang yang umpan dari tengah dari pemain-pemain Korea Utara. Ya ada 3 back sebenarnya, 3 back yang agak ragu sebenarnya ngambil bola tersebut, dan akhirnya bisa disesuaikan dengan manis oleh Kapten Tin dari Korea Utara yang membuat kita kemasukan 2-0. Setelah 2-0 kita makin sulit mengejar. Permainan tidak berubah. Terus ditekan oleh Korea Utara, terus pressing tinggi yang membuat kita kesusahan di sana. Iya, bagaimana kita mau keluar lepas dengan permainan Korea, karena kita juga susah. Akhirnya mau nggak mau mengandalkan umpan-umpan jauh yang tidak maksimal dari pemain-pemain Indonesia yang di depan hanya menunggu Mirja saja. Iya, sulit dengan satu pemain yang hanya tinggal Mirja yang didapat bola. Ya, itu yang terjadi di babak pertama menurut gue, yang kita banyak sedikit kesalahan sendiri, banyak miskomunikasi, dan lagi-lagi memang Korea Utara memang sangat baik ya dalam segi pressing tinggi. Ya, oke. Dari kita emang harus akui Bang Aden, kenapa Korea Utara berani main pressing tinggi, karena tadi ngomongin fisik. Fisik mereka itu emang bolehlah benar-benar gitu. Memang kalah jauh nih dengan Korea Utara nih dari fisik kita nih Bang Aden. Apakah wajar nggak kita ngomongin dengan skor 6-0 Bang Aden? Wajar nggak sih? Kalau dibilang wajar, sebenarnya sih ya golnya 6-0 nggak wajar ya Bil ya. Harusnya nggak wajar. Harusnya nggak wajar. Minimal kita harus ada perubahan setidaknya ya kan. Dan kita juga nggak berhasil nih masukin 1 gol pun ke kandang Korea Utara. Iya, kita nggak berhasil mencetak 1 gol. Ya menurut gua ya lagi-lagi memang dari awal kita waktu ngomongin Korea Selatan, ngomongin Yaman, ngomongin Afghanistan, kita harus lebih berhati-hati, lebih bermain tenang di bagian pertahanan dan lebih fokus. Tapi akhirnya pada dasarnya kita masih kehilangan fokus yang membuat kita sulit berkembang di permainan kita sendiri. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Korea Utara. Ya gua rasa dengan hal 6-0 ya nggak begitu wajar ya. Gue sedikit tadi berharapnya bisa sekitar, ya mungkin kalau kalah pun tidak besar-besar banget, tapi ternyata kalah dengan besar-besar banget, membuktikan bahwa Indonesia lebih harus banyak belajar lagi ke depan. Walaupun kita sudah lolos ke putaran final Piala Dunia, tapi masih banyak yang harus dikerjakan. Setuju. Oke. Nah, kita kalah di babak pertama 2-0 nih Bang Raden. Nah, kita memprediksi tadi di babak kedua bakalan ada pergantian pemain ataupun perubahan formasi Bang Raden gitu. Nah, kalau ngomongin pergantian pemain nih, tapi belum tampil keluar juga dan justru gol cepat kembali datang. Apakah ada perubahan sebenarnya dari segi taktikal
Ya kalau perubahan nama ada ya Bill, ada pergantian pemain di babak kedua. Tapi lagi-lagi memang sangat sulit dalam segi membangun serangan karena apa? Gua tadi permainan 1-2 dari Korea Selatan membuat pemain-pemain kita tuh agak kewalahan. Yeah. Karena jaraknya kalau kita dalam segi penyerangan, jarak kita jauh dari pemain-pemain yang ada di dalam tim. Berbeda dibanding kebalik ketika Korea Utara itu memegang bola, dia sudah ada yang mendekat, Bill. Jadi kekurangan kita untuk merespon atau marking satu pemain satu lawan satu agak sulit ya. Jadi membuat lebih leluasa di sana. Kalau dibilang perubahan, ada perubahan pergantian pemain. Dan tadi coba diterapkan di awal-awal, ada 2 striker depan, Jabi Goli agak mundur ke belakang, tapi belum bisa mampu di tengah. Kita memang benar-benar kalah lawan Korea Utara. Jadi harusnya menurut gue tadi pribadi, Osnova bisa memasukkan pemain-pemain yang lebih kuat di tengah untuk minimal menahan gempuran-gempuran yang terjadi di lapangan tengah. Tapi nyatanya kita memang masih sulit. Berarti ya secara taktikal dibilang berhasil juga tidak. Ya kita sudah pungkiri bahwa taktikal itu sudah diredam oleh pelatih dari Korea Utara. Dan mungkin sudah waktu di fase grup kita memang menang 3 kali sudah dipantau dengan kita harus melakukan apa untuk melawan Indonesia. Ya karena waktu melawan Korea Selatan, Indonesia juga bermain seperti ini, tapi pertahanan bagus. Nah, makanya dicoba lagi oleh Korea Utara untuk menekan dengan cara yang sama. Dan tapi terbukti hari ini pertahanan kita kurang maksimal, itu aja sih sebenarnya. Iya. Banyak kesalahan-kesalahan di faktor belakang kita nih Bang Raden, cepat banget buang bola yang akhirnya diambil oleh pemain-pemain Korea yang berhasil banyak diselesaikan Bang Raden. Nah oke, walaupun timnas kita kalah nih, sudah baikkah di Piala Asia ini, bahkan sudah lolos ke Piala Dunia juga nih Bang Raden. Apa yang harus dilakukan Coach Nova untuk nanti di Piala Dunia? Ya, ambil hikmahnya dari kekalahan ini, Bill. Ambil pelajaran dari pemain-pemain yang Korea Utara. Karena dengan nanti lawan-lawan kita yang levelnya udah berbeda jauh. Level lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Korea Utara. Iya, bahkan levelnya lebih tinggi dari Korea Utara yang membuat ini harus diambil hikmahnya. Kalau kita bermain dengan tim lawan yang pressing tinggi, kita harus mampu cara meredamnya. Berarti kan ini ambil hikmah yang kita pelajari. Dan Coach Nova pun juga mungkin nanti harus ada pemain-pemain baru yang mungkin bisa diambil dari seleksi lagi lah dari Liga 2 atau Liga 1 yang mungkin mempunyai faktor fisik yang lebih bugar atau lebih tinggi yang bisa menghalau bola atau ya pokoknya Coach Nova lebih tahu, tapi setidaknya Coach Nova mengambil kekalahan ini sebentuk pelajaran dan pemain-pemain pun juga nggak boleh ngedown. Ambil kekalahan ini bawa untuk pembelajaran nanti di Piala Dunia. Nah kalau dibilang berhasil, sebenarnya cukup berhasil Bill Indonesia. Kalau ada yang bilang Indonesia nggak berhasil di Piala Asia, ya nggak mungkin kita bisa masuk ke 8 besar ini. Nggak mungkin kita menjadi juara grup. Kita tidak pernah kalah di grup, dan kita baru kali kalah dengan di partai 8 besar. Itu sangat berhasil. Jadi jangan sampai cuman gara-gara satu kekalahan membuat kayaknya media terlalu membesar-besarkan. Kekalahan ini tapi jangan ungkit lah yang lama. Dia masuk Piala Dunia itu bukan sesuatu yang mudah loh bagi kelompok umur 17. Ini bukan kita tuan rumah. Kita bentuknya kualifikasi Piala Dunia dan kita lolos dengan kualifikasi. Berarti ada level yang ditingkatkan di kelompok umur 17. Ya, penting banget nih dengan meraihnya timnas kita dapat tiket Piala Dunia Bang Raden. Justru inilah mentalitas yang bakalan nanti untuk modal tim-tim Garuda Muda kita nih, karena mereka adalah masa depan timnas kita juga nanti ke depannya Bang Raden ya. Oke, nah ini pasti dengan kekalahan ini banyak orang nih nanti tadi Bang Raden bilang kan di luar sana banyak melakukan komentar yang negatif nih. Tadi bahkan kita live aja udah lumayan banyak nih komentar-komentar negatif nih. Negatif dengan kelompok umur 17. Iya, makanya tadi saya bilang di awal saya itu sakit bukan perkara sakit kekalahan, sakit dengar baca-baca komentar yang negatif tadi nih. Nah, kita harusnya seperti apa nih Bang Raden mengalami kekalahan ini Bang Raden? Iya, dengan kekalahan ini, dengan kita sebagai pendukung atau supporter timnas Indonesia, wajib kita support, Bill. Bukan kita malah menghujat pemain-pemain seperti di lapangan tadi. Mereka itu sudah berjuang di lapangan. Dan kalau misalkan kalian hujat, kalian belum tentu bisa sebagai mereka. Dan kita harusnya sebagai supporter memberikan support untuk lebih baik lagi nanti di Piala Dunia. Dan memberikan bahwa kekalahan ini bukannya akhir segalanya, karena kita akan bertarung lagi di Piala Dunia. Dan perlu diingat, kita sebagai wakil dari Asia Tenggara satu-satunya, Thailand, Vietnam gugur. Ya kalian harus hitungin itu juga. Kita wakil-wakil satu-satunya tim di
ASEAN yang bisa langsung ke Piala Dunia, yang lain nggak ada. Itu harus kita lihat di situ. Jangan gara-gara satu kekalahan kalian menghujat luar biasa. Pemain ini U17 bukan pemain yang levelnya pengalamannya sudah banyak. Justru inilah pengalaman yang harus ditingkatkan untuk mentalitas nanti ke senior. Iya kan? Jadi jangan sampai kalian gara-gara kalian pemain itu mentalnya down, gara-gara kali ke pemain, gara-gara kalian juga yang membuat timnas ini tidak akan berjalan semestinya. Jadi ya udahlah, kita sebagai supporter harus mensupport saja. Jangan sampai memberikan efek yang negatif, terutama untuk media-media lain yang mungkin yang membesarkan akibat kekalahan ini ya. Kita harus lebih menggaungkan untuk mensupport bahwa kekalahan ini bukan akhir segalanya. Kita bisa jangan jadi tim pelengkap di Piala Dunia, tapi kita coba untuk bersaing di Piala Dunia. Ya. Nah, oke. Nah, ngomongin tim U17 yang bakalan lolos nih nanti ke Piala Dunia kelanjutannya ya kan. Apakah tadi ada komentar apakah nanti ada pergantian pelatih? Kusnova bakal diganti atau gimana Bang? Semestinya mesti gimana nih? Padahal Kusnova nih yang udah lolosin timnas U17 untuk ke Piala Dunia. Salah satunya itu ketakutan, Bil. Ketakutan kita semua. Karena kenapa ya? Ya kita sudah adalah sebelumnya efek dari Sintayong digantikan Kluivert ya kan. Pelatih yang menurut gua masih bisa mampu untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia terus digantikan. Dan ini efek ketakutan para supporter ketika tim ini sudah masuk ke Piala Dunia dan harus digantikan oleh pelatih yang mumpuni atau pelatih yang berlebar dengan asing. Sebenarnya tidak harus, Bil. Karena ini usia muda dan pelatih Kusnova dibilang gagal tidak. Ya. Jadi kalau menurut gua jangan diganti karena persiapannya mepet. Bulan November udah harus bermain lagi. Ketika datangan pelatih baru dan dia harus adaptasi dan dia juga harus mencari pemain-pemainnya. Kalau pemain-pemainnya sama aja, ya cuma taktikal aja yang berbeda. Ya kan sudah terbukti di senior. Jadi gua rasa harus dipertahankan untuk Kusnova ini di Piala Dunia nanti. Jangan gara-gara efek satu kekalahan ini merembet ke semuanya gitu loh, Bil. Karena Kusnova ini mempunyai suatu bentuk menurut gue sangat baik ya. Dengan penampilan di grup itu bisa membaca permainan Korea Selatan, bisa membaca permainan Yaman, bisa membaca permainan Afghanistan. Dan baru sekali kalah dengan Korea Selatan, Korea Utara bukan nggak layak kalau langsung digantikan. Kalau gue pikir bodoh kalau untuk digantikan. Mungkin yang pembahasan gua tentang penampilan timnas U17 pertama mungkin Bang Raden. Ya tadi kita sepakat kalau mungkin untuk penambahan pemain oke. Karena kita bilang sebenarnya formasi Kusnova ini nggak salah. Cuma mungkin lebih detail aja untuk memilih pemain. Ketika diterapkan dengan formasi sekian cocok gak dengan pemain ini? Bisa nggak mereka menerapkan posisi ini? Nah mungkin yang dicari ketika Kusnova nanti bakalan menggunakan formasi bertahan. Harus memilih pemain lagi nih yang lebih detail lagi, yang lebih bisa nggak mereka menerapkan formasi ini. Mungkin itu sih Baraden yang tanggapan komentar gue yang akhirnya kejawab di podcast sekarang Baraden. Ya hari ini kita terbukti banyak melakukan kesalahan di lini pertahanan sendiri. Oke. Mungkin terakhir nih Baraden ya pembahasan kita. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang tadi Bang Raden bilang bahkan lebih berat nanti di Piala Dunia. Apakah Kusnova layak diganti? Tadi udah dibahas. Layak udah nggak dijawab enggak. Oke, sekarang kita tanggapan aja nih Bang Raden. Prediksi Bang Raden nih. Kalau emang tetap menggunakan formasi atau pemain yang stok yang ada digunakan, apakah bakalan lolos nih dari grup nanti di Piala Dunia? Atau mesti tanggapan Bang Raden gimana lah? Ya kalau gue berharap ada beberapa pemain baru. Kita memang baik di kelompok umur muda maupun di U20, U23 kita memang butuh pemain-pemain keturunan Bil yang bisa menopang pemain-pemain di lapangan juga. Karena itu sangat penting dan makanya itu kan yang dilakukan oleh Erick Thohir ya untuk merubah mindset pemain-pemain juga di lapangan. Ya pastinya harus ada pemain-pemain baru yang dimaksimalkan oleh Kusnova. Ya mungkin kalau memang ada pemain keturunan ya dipakai ke pemain keturunannya. Dan kalau memang misalkan dengan pemain yang squad ada berarti harus lebih ditingkatkan latihannya Bill dan dengan mungkin cukup TC yang cukup panjang untuk mendapatkan chemistry yang terbangun dan gaya permainan yang sudah klop. Karena kita melihat ini ada beberapa permainan yang tidak klop di lawan Korea ya bentuknya chemistry yang tidak terbangun. Dan Mirja di hari ini juga masih belum kelihatan dari 3 pertandingan jadi harus lagi ditambahkan lah untuk pelatih striker dari nanti di Piala Dunia karena itu penting banget. Kita bisa bertahan dengan baik tapi kalau kita tidak bisa mencetak gol ya sama saja hasilnya. Makanya gue bilang tambahkan pelatih striker untuk U17 ini untuk memberikan daya gedor tambahan
ketika bertahan sudah cukup mumpuni, tengah kita tuh mumpuni, ya tinggal bagaimana untuk dalam penyelesaian akhir di lapangan nanti, Wir. Karena kita tahu nih, postur tubuh dari pemain-pemain Eropa itu lebih tinggi dibandingkan Korea. Iya. Ya, ini akan berpikir ulang bahwa kita melawan, misalkan kita ketemu tim Inggris nanti, karena kalau sekarang kan belum ketahuan nih siapa lawan-lawan kita. Tapi yang jelas itu harus dipikirkan dari sekarang, karena kita akan melawan tim-tim yang notabene gennya lebih bagus nih. Ibaratnya lebih tinggi lah. Dan bagaimana cara menghadapinya itu harus dipikirkan sekarang. Kalau kita emang ingin mampu bersaing di Piala Dunia. Dan kalau bisa memang harus seleksi lagi. Jangan hanya mengandalkan pemain-pemain ini. Kalau memang ada pemain yang lebih bagus, ya diambil. Itu pun ya pasti berdasarkan dari klub ya. Sulit kalau U17 kalau nggak dari klub. Minimal dari SSB lah. Ya itu juga berarti Coach Nova ekstra kerja keras lagi dalam melakukan ini. Ya itulah Bang Raden. Mungkin tanggapan Bang Raden tentang next untuk Piala Dunia nanti nih Bang Raden. Karena ketika timnas U17 atau Garuda Muda kita nanti bertanding di kualifikasi Piala Dunia nanti gitu kan, di ajang Piala Dunia gitu. Ini sangat-sangat modal yang sangat penting untuk para pemain muda kita nih Bang Raden. Mentalitas yang bakalan naik dan bakalan berpengaruh juga Bang Raden. Bakalan berpengaruh juga untuk pemain-pemain muda kita lainnya gitu kan. Agar gimana sih gue bisa masuk skuad inti timnas muda gitu kan. Akhirnya skill para pemain muda akhirnya secara naluri mereka ditaikkan juga. Nah, itu akhirnya berefek berdampak juga ke semua lini Bang Raden. Baik pemain senior kita juga Bang Raden. Ya kan, dia bakal mikir anjrit, pemain muda kita lolos nih, kita juga mesti lolos. Pastinya dampaknya seperti itu. Nah, itu Bang Raden. Dampak positif sih benar ya. Dengan kalau kita lihat dengan timnas senior kita waktu anak-anak ini lolos ke Piala Dunia, banyak semua story mereka yang mengucapkan selamat dan banyak juga doa yang di komentar bahwa yuk adiknya bisa, mengapa kakak nggak bisa? Ya itu akan dampak positif menaikkan mentalitas. Nanti berhadapan minimal lawan Cina meraih kemenangan. Oke, kita setuju, berarti kita ngomongin mental. Nah itu dia yang penting, mental. Jangan sampai kita para supporter nih, kita nggak bisa nih ngasih sumbang siapa apa. Minimal doa atau minimal banget gak usah komentar. Diem. Iya kan, kalau lu gak suka udah gak usah komentar, gak usah pakai ngujat, karena mental ini yang mesti kita jaga para pemain muda kita Baraden. Oke. Next kita tutup untuk pertandingan timnas U17. Kita tinggal tunggu aja nanti di pertandingan Piala Dunia U17 November. Nah, kita nanti tetap fokus untuk pertandingan timnas senior kita yang bakalan menjamu timnas Cina Baraden di malam takbiran Idul Adha. Oke, mungkin gitu aja ya pesan-pesan kita, semoga bermanfaat nih. Semoga yang nonton bisa lebih tercerahkan lah dalam lebih dewasa lagi, lebih pintar lagi ya kan. Media sosialnya. Nah, Baraden mungkin sampai di sini Baraden pembahasan kita timnas U17 melawan Korea Utara. Dan kurang lebihnya kita minta maaf kalau ada salah kata baik di dalam konten ini ataupun di waktu live streaming tadi Baraden ya. Mungkin gitu aja. Jangan lupa kalian jika suka sama video ini boleh di like, boleh komentar juga Baraden, di share juga dan di subscribe. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.